Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kenikmatan iman. Saat sementara saudara-saudari kita mungkin di hari ini ada yang kurang sehat, kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan terbaik. Ada juga di antara saudari-saudari kita yang mungkin hari ini masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula mudah-mudahan Allah memperkenankan dan menguatkan dirinya untuk beriman dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dan saya membiasakan untuk mengajak teman-teman memulai dengan mendoakan orang-orang sekitaran kita, keluarga termasuk kita, karena doa itu insyaallah senantiasa memberikan kelapangan-kelapangan dan kemuliaan. Tidak ada rugi dalam doa. Pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku sedang mencari-cari aku, katakan padanya aku dekat. Biasanya kalau orang cari Allah kan motifnya dua. Kalau bukan ingin tobat, atau yang kedua dia punya kebutuhan yang dimintakan kepada Allah. Dua itu. Kata Allah, katakan padanya, Allah berikan harapan, gak usah lelah mencari, aku dekat. Ini bahasa indah ya, bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi dalam ilmu psikologi pun memberikan harapan yang kuat. Anda bertanya, Ustadz di mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih kabarnya. Yang kedua mengatakan, Ustadz sudah dekat, sebentar lagi tiba. Mana yang paling menenangkan? Satu atau dua? Dua, sudah dekat. Itu yang paling menenangkan, kan? Nah karena itu, ketika Allah kemudian memberikan statement, aku dekat, gak usah dicari. Tapi yang paling menarik, diteruskan kepada motif hambanya. Perhatikan kalimatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tidak berhenti sampai sini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika mereka datang kepadaku memohon apapun, aku pasti akan kabulkan apa yang mereka minta. Sepanjang itu mengandung nilai kebaikan untuk dunia akhiratnya. Maka saya mohon kepada teman-teman sekalian, jangan sampai ada sehari kita tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara doa itu minta yang belum beriman supaya diberikan oleh Allah kekuatan iman. Alhamdulillah kami di Bekasi dengan teman-teman membiasakan, dan hampir setiap pekan ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam. Ada yang mantan preman, ada yang mantan pembunuh, ada yang mantan penjudi, ada yang biasa-biasa. Tapi kita bahagia gitu. Ya, beberapa waktu yang lalu datang ke Akhir Center itu satu pertanyaan, Ustaz, saya mantan pembunuh. Bisa nggak saya tobat? Saya katakan selamat. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Lalu saya sampaikan Quran surah kedua di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang tobat. Dan Anda sekarang sedang dicintai oleh Allah. Saya pun belum tentu bisa mendapatkan status itu. Jadi ketika Allah menanamkan cintanya, ambil itu. Karena tidak semua hamba bisa mendapatkan kesempatan itu. Maka dia terima tawaran kami itu, dia ambil kesempatan itu. Tiba kemudian beberapa hari, saya tidak tahu orangnya siapa, kemudian datang orang yang penuh dengan tato, wajahnya juga kelihatan tidak biasa, tapi tiba kemudian ada pancaran keindahan di wajahnya. Dia datang cuma meluk, nangis, setelah itu pamit pulang. Tapi dalam hatinya saya melihat ada janji untuk menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Setiap kita tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah. Dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Adam itu manusia, Adam pernah salah. Dan Adam diberikan kesempatan berubah, Adam bertobat. Setan pernah salah, dan setan diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk bertahan dalam kesalahannya. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka ciri kemanusiaan itu pasti melekat dalam diri kita. Teman-teman, kita teruskan bahasan kita. Mohon izin hari ini kita hanya punya kesempatan sampai jam 12. Jadi saya akan maksimalkan apa yang kita bisa bahas dalam kesempatan ini. Kita fokus pada pembahasan tentang sholat. Ya, mohon izin, sekarang kita akan masuk pada bahasan ruku. Saya sudah bahas tentang makna sholat, sudah bahas tentang manfaat-manfaat sholat, sudah bahas tentang syarat-syarat dasar sholat yang mencakup aspek bacaan, gerakan, kemudian makna. Jadi kalau Anda ingin belajar ibadah kata Al-Quran, seperti saya sampaikan di pertemuan lalu, jangan cukupkan pada bacaan dan gerakan, tapi juga sampaikan itu pada pembahasan tentang maknanya untuk mendapatkan kenikmatan dalam ibadah dan kekhusyuan dalam pelaksanaannya. Banyak orang tidak khusyuk dalam sholat bukan karena tak mampu khusyuk,
kata Al-Quran, karena dia tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Bagaimana Anda bisa menikmati sholat kalau Anda nggak ngerti apa yang dibaca dan tidak paham apa yang dilakukan? Ya, karena itu kita akan teruskan pada pembahasan yang kedua. Satu sudah kita selesaikan, fase berdiri. Ya, fase berdiri sudah kita bahas. Kita masuk kepada bagian yang kedua sekarang, ruku. Ya. Nanti setelah itu kita akan turunkan bahasannya, mencakup tentang cara ruku, bagaimana caranya, bacaan ruku, apa yang dibaca dalam ruku, yang terakhir hikmahnya, maknanya, kenapa kita mesti ruku, apa yang bisa kita bawa dalam ruku itu, apa pesannya, apa inspirasinya, apa manfaatnya. Itu yang coba kita turunkan, dan puncaknya kita bawa spirit ruku ini dalam kehidupan sosial kita. Oke. Jelas sampai sini? Baik ya. Karena bagian pertama sudah selesai, maka nomor 1 saya hapus dulu. Ya, periodenya sudah selesai, tinggal masuk yang kedua, ruku. Baik, sudah siap? Nanti saya minta satu orang dari teman-teman yang ikhwan untuk bantu saya di sini supaya saya bisa praktekkan seperti apa cara rukunya seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya berikan pengantar dulu ya. Kita lihat Quran. Kita turunkan tentang ruku dalam Al-Quran dulu. Quran surah kedua ayat 43. Kemudian dikaitkan dengan salat Quran surah ke-22 ayat ke-77. Satu ayat terakhir. Kemudian manfaatnya, ini rahasianya. Tolong jangan diabaikan bagian ketiga ini, karena ini hal yang sering dilupakan oleh sementara teman-teman yang sholat di kekinian, di era sekarang. Di orang hanya mengejar cara dan bacaan. Yang penting saya sholat, yang penting ruku. Ya, padahal ada kesempatan di bagian yang ketiga. Allah berikan keutamaan dalam sholat yang tidak ditampilkan kecuali dalam posisi ruku dan sujud. Ya, kita lihat Quran surah ke-48 ayat 29. Ini rahasianya. Kalau Anda rukunya benar, maka Allah akan mengabulkan apapun yang Anda minta yang paling istimewa yang Anda mohonkan. Jadi kalau surga, surga yang paling istimewa. Kalau dunia, dunia yang paling istimewa. Kalau alam kubur yang paling istimewa. Jadi janjinya begini, yang paling istimewa saja aku kabulkan, apalagi yang biasa. Jelas ya? Oke. Jadi poinnya. Kemudian hadisnya. Penjabarannya hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 757 789. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 411. Kita kesini ke sahabat Abu Hurairah. Kita kesini ke sahabat Abu Humaid As-Sa'di, sama juga dengan yang ini dan tambahannya plus sahabat Anas bin Malik. Oke. Ya. Nanti ada tambahan satu bonusnya dari hadis riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Ali bin Abi Thalib. Ya. Pertama kita ambil dalil dalam Al-Quran dulu supaya kita punya argumentasi dan punya dasar dalam bahasan kita. Pertama, Quran surah kedua ayat ke-43, paling kanan pertengahan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata, tunaikan salat dengan benar. Wa atuz zakata, keluarkan zakat dengan tulus. Ingat ya, salat selalu diawali dengan derivasi kata iqamah. Aqama yuqimu wa aqimus shalah. Alladzina yuqimunas shalah. Aqimis shalah. Itu berasal dari kata iqamah. Iqamah itu sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Berdiri tegak sempurna disebut dengan qamah. Sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna disebut dengan iqamah. Karena itu sebelum salat kan suka ada iqamat ya? Iqamah. Cuma orang kita kan menyingkat dengan qomat ya. Nah, kalau orang Arab nggak kenal qomat, cuman kan kebiasaan orang Indonesia senang menyingkat dengan ujungnya saja. Oke? Saya kalau sedang olahraga dengan orang-orang Arab tuh panggilannya sempurna. Kita main futsal, main bola, mereka bilang, ya Allah, ya Syahadi, wazzi, Abdurrahman wazzi, ya Faisal wazzi, Faisal oper, Abdurrahman oper, Adi oper. Orang Indonesia tidak. Di oper.
Abdurrahman man over. Tengku Wisnu nu over gitu kan. Ya, terus ujungnya aja. Ya sama, di Quran ada iqamah, di kita ada qomat. Jadi diambil bagian ujungnya, iqamat, qomat. Kenapa enggak mat? Untuk membedakan dengan mamat ya. Qomat, iqamah. Time. Iqamah. Nah, iqamah ini atau qomat itu bukan isyarat untuk sholat. Karena isyarat untuk sholat itu panggilannya lewat azan. Jadi kalau sudah azan, itulah isyarat sholat, siap-siap, panggilan sudah tiba. Makanya disebut dengan azan. Apa artinya azan? Asalnya bukan panggilan. Azan itu seakar dengan kata udhun, artinya telinga. Jamaknya azan. Kenapa lafaz ini disebut dengan azan? Karena kalimat ini satu-satunya kalimat di bumi yang akan terus sampai kepada pendengaran manusia sepanjang dia masih punya pendengaran telinga. Dan ini satu-satunya lafaz yang terus berputar selama 24 jam. Silakan cek. Bintaro selesai adzan, Tangerang adzan. Tangerang selesai adzan terus sampai ke Banten adzan. Putar terus. Saya waktu dulu di Timur Tengah, di Afrika Utara, Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya selesai, Tunisia adzan. Tunis selesai, Maroko adzan. Maroko adzan, Aljazair adzan. Terus sampai dengan ke Mediterania, ke Italia, ke Prancis, ke Spanyol. Jadi ternyata setiap detik lafaz adzan tidak pernah berhenti. Dan diperdengarkan oleh Allah kepada setiap yang punya pendengaran supaya mereka mendapatkan hidayah. Hidayahnya dibagi dua. Ada hidayah untuk yang belum beriman sehingga tidak punya celah di kemudian hari untuk menolak. Ya Allah, saya kan nggak pernah diperkenalkan dengan namamu. Kata Allah, saya perdengarkan 24 jam sehari. Apa kamu nggak dengar? Bukankah lafaz adzan dibuka dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar? Setelah itu syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan betapa banyak orang yang masuk Islam karena mendengar azan. Banyak. Anda bayangkan, ada orang dengar adzan masuk Islam, ada orang Islam sudah masuk Islam dengar adzan gak mau sholat. Ada seorang teman Indonesia, ini kisah nyata, tinggal di Amerika. Dia satu flat dengan non muslim, sikapnya baik, biasa, normal. Nah, yang muslim ini saya juga anjurkan kepada teman-teman, kita ini umat dakwah. Anda silahkan di dunia Anda berdakwah dengan apa yang bisa Anda kerjakan, gak harus jadi ustadz semua. Kalau semua jadi ustadz, siapa jamaahnya gitu kan? Semua, ayo berkreasi, berdakwah. Anda ayah di rumah, tampilkan sikap ayah yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Anda bekerja, tampilkan pekerja muslim yang baik. Nah, ini pelajar, di flatnya selalu teman-teman, itu membuka channel Islami, channel One dari Mekah tuh. Orang sholat, terus temannya lihat. Nah, satu kali, yang muslim ini kisah nyata, mengatakan kepada kawan yang non-muslim. Ya, awalnya tebak-tebakan. Tapi perhatikan bagaimana hidayah Allah tanamkan pada jiwa hamba yang sangat Allah sayangi ini. Perhatikan baik-baik. Kata kawannya yang muslim, menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu saat ini? Kata yang non-muslim, ya mungkin ribuan atau puluhan ribu. Padahal itu masuk ke situ pada saat belum direhab, sekarang 500 ribu orang masuk. Pertanyaan keduanya, menurut kamu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua orang itu rapi seketika? Tapi kata orang tadi, ya paling sedikit 2 pekan. Mungkin dia bayangkan satu-satu suruh berdiri gitu kan? Nah, mungkin 2 pekan. Kata orang ini, saya akan buktikan kepada Anda, kurang dari 5 menit mereka akan rapi sempurna. Kata yang non-muslim, masa? Tunggu sebentar. Begitu tiba waktu sholatnya Isya pada saat itu, kemudian imam mulai berkata, iqamat dimulai. Nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua bangkit. Yang tawaf berhenti, semua berdiri, rapi, kaget. Yang non-muslim tadi kaget, kok bisa? Kata yang muslim, jangan dulu kaget, sebentar dulu. Begitu mulai mengatakan imamnya, istau, rapatkan, luruskan, rapi semua. Hanya dalam hitungan kurang dari 5 menit, teman-teman. Begitu dikatakan, Allahu Akbar, takbir, semua takbir. Lantas apa kalimat yang keluar di lisan yang non-muslim ini? Kata yang non-muslim tadi, tolong katakan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini pasti bukan buatan manusia. Jadi bayangkan, ada orang nonton sholat Isya, masuk Islam. Ada orang Islam sudah adzan, tak mau sholat Isya. Jadi Allah tuh kalau mau ngasih hidayah tuh mudah gitu. Mudah. Dan hidayah itu bisa datang juga kelembutannya lewat doa. Kita doakan. Ya, tapi yang paling indah, azan itu panggilannya, dipanggil. Bagian pertama untuk memberikan hidayah bagi yang belum memeluk Islam. Bagian kedua, untuk bisa menunjukkan kualitas keimanan bagi yang sudah masuk Islam.
Jadi kalau Anda ingin mengecek level keimanannya, itu bisa dicek dengan amal soleh. Amal soleh pertama itu adalah sholat. Nah, ada berita dalam Al-Quran, buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan ke atas sedikit. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Lihat ujung ayatnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa paling singkatnya saat diterjemahkan, kata Allah, orang-orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Inna salata kanat, sungguh salat itu kanat 'alal mu'minina, bagi orang beriman kitaban mawquta, sudah jelas waktunya. Ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami, kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Jadi kalau Anda mengaku beriman tapi tidak paham waktu sholat, berarti ini menunjukkan tingkatan yang lemah dalam imannya. Maka dibagilah oleh para ulama itu dengan panggilan azan. Bagaimana cara membaginya? Dibagi kepada 3 level. Ada yang standar, standar keimanan. Standar itu saat dipanggil, dia baru datang. Dia dipanggil misal subuh sekarang 4.38 misal. Terus azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Begitu azan, dia datang. Itu menunjukkan imannya standar. Nah ini. Ayo. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat, siap-siap, sudah azan. Standar. Oke? Baik. Ada orang yang sebelum dipanggil azan, dia sudah siap-siap. Coba bayangkan, dipanggil 4.38, dia 4 sudah bangun. Sudah siap-siap. Ini menunjukkan level imannya kuat dia. Bayangkan, belum dipanggil datang. Sama Anda kan kerja di kantor. Jam masuknya jam 8. Jam masuk jam 8, datang jam 8. Standar kan? Ya kan? Objektif kan? Baik, fair. Dipanggil jam 8, jam kerja jam 8, datang jam 7. Wow. Ya, kuat kan? Hebat kan? Etosnya kuat ya? Sama, dipanggil 4.38, datang jam 4. Ini orang hebat. Tapi kalau persoalannya dipanggil 4.38, datang jam 8.34. Dia baru bangun dan gak ingat sholat. Ya, dia cuma tahu skornya 3-1 misalnya kan. Begitu bangun 3-1, Muhammad Salah ngegolin kan. Nah, tapi maaf, untuk urusan sholat dia tidak paham. Ini menunjukkan imannya lemah. Nah, ini tiga-tiganya itu dirangkum oleh Al-Quran di Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, fadhkuruni adzkurukum. Ingat saya, maka aku pun akan mengingatmu. Bagaimana cara mengingat Allah? Di antaranya lewat ibadah, sholat, karena zikir itu di antara maknanya sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir. Kata Allah, ingat saya, zikir kepada saya. Amalannya salat, dipanggil azan. Maka orang yang ingat Allah ketika dipanggil, misal Allah panggil Allahu Akbar, ingat dia. Maka Allah pun akan ingat kepada dia saat hamba itu memanggilnya. Feedbacknya begitu. Jadi kalau Anda misalnya berdoa nih, ya Allah, mohon. Anda biasanya dipanggil oleh Allah, baru respon. Maka Allah pun merespon Anda saat Anda memanggilnya. Kalau Anda nggak doa, Allah nggak perhatikan Anda. Tapi kalau Anda bisa datang misalnya, datang sebelum dipanggil. Panggil 4.38, datang jam 3.48, datang jam 4, datang jam 2. Maka Allah pun akan memanggil, memperhatikan Anda jauh sebelum Anda memanggilnya. Ada orang-orang yang hidupnya seakan tidak punya masalah. Padahal bukan tak punya masalah. Sebelum dihadapi, diringankan masalahnya oleh Allah sebelum dia memanggilnya. Ada yang begitu. Seperti Maryam. Quran surah ke-3 ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, butuh pakaian, ada pakaian. Butuh makanan, ada makanan. Butuh buah-buahan, ada buah-buahan. Dan yang mengantarkan pamannya, Nabi Zakaria sampai kaget. Ini kan saya ngantar, kenapa setiap saya mau anterin sudah ada di situ? Dia ada level orang yang belum meminta, sudah ada gitu. Dan ada orang-orang yang meminta berkali-kali, Allah nggak respon. Allah mau jawab begini, kamu ini saya panggil datang telat. Sekarang berdoa pengen cepat dijawab. Kamu siapa? Maka pernyataan ini dikumpulkan di Quran surah kedua ayat 186 di ujung ayatnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau kamu pengen cepat dikabulkan doanya, maka kamu pun harus cepat menyeru apa yang aku mintakan. Aku minta kamu, engkau cepat. Engkau pun minta kepadaku, aku berikan cepat. Aku minta kamu, engkau lambat. Engkau minta padaku, pengen cepat. Engkau siapa? Jelas ya? Fair kan? Baik, ini bagian pertama. Itu yang disebut dengan azan. Nah, kalau kita sudah ingin tunaikan dengan sempurna, maka isyaratnya disebut dengan iqamah.
Jadi kalau sudah iqamat itu maksudnya, ayo yang khusyuk, siap-siap kita akan menghadap Allah. Mungkin ini sholat terakhir yang kita kerjakan. Siapkan diri kita, mungkin wafat dalam keadaan sholat. Kita tidak tahu bagaimana kita akan meninggal. Makanya ketika ayat sholat itu diturunkan, di ayat 45-46-nya, itu masuk kalimat isyarat-isyarat untuk wafat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ayo minta dalam sholat kepada Allah kalau punya masalah. Tapi susah untuk khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang mau khusyuk. Siapa mereka itu? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang merasa sekarang akan berhadapan dengan Allah dan dia yakin boleh jadi mungkin ini salat terakhir yang dia kerjakan. Makanya jangan heran, pernah mendengar ini? Kalau ada imam sebelum salat suka berbalik, ya kan? Suka mengatakan begini, istaqimu, rapatkan, luruskan. Maaf teman-teman ya, saya ingin ingatkan, ada dalam fikih itu kalimat yang nggak boleh diterjemahkan, ada kalimat yang boleh diterjemahkan dengan bahasa lokal. Kalau kalimatnya boleh diterjemahkan, maka sampaikan dengan bahasa terjemahan boleh, supaya orang lebih paham. Tapi ada kalimat yang nggak boleh diterjemahkan, yang kalau diterjemahkan maknanya jadi lain. Seperti azan, azan nggak bisa diterjemahkan. Di Turki pernah pakai bahasa Turki, jadi nggak enak rasanya. Bayangkan kalau di Indonesia pakai bahasa daerah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan gua gede, Tuan dua gede, orang Betawi. Allahu Agung, orang Sunda. Nggak akan ketemu. Tapi ketika dibacakan dalam bahasa Arab itu indah gitu, nyaman, enak. Sama dengan surat Quran. Walaupun ada terjemahan, tapi saat baca Quran dan ngobrol dengan kawan itu nggak bisa pakai terjemahan. Akhi lagi baca surat apa? Semut, An-Naml. Kamu apa? Surat cewek, An-Nisa. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. An-Nisa tetap An-Nisa, An-Naml tetap An-Naml, Al-Baqarah tetap Al-Baqarah. Ya rasanya beda kan? Sedang merojaah surat apa? Sapi. Nggak bisa, enak. Ya, Al-Baqarah enak kan? Al-Baqarah, An-Naml, An-Nahl, Al-Ankabut lebih enak rasanya. Tapi ada bahasa-bahasa yang Nabi pun memberikan dengan isyarat, bukan lafadznya. Bukan lafadznya. Isyaratnya, maksudnya apa? Kalau Anda nanti hadir di dunia berbeda, di masa yang tidak sama, maka boleh sampaikan dengan bahasa Anda supaya dia cepat paham. Coba dengan bahasa pertama, istaqimu fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum wad'u ij'alu salatakum salatan muwadda'. Bagi orang Arab mungkin terasa, tapi bagi orang Indonesia bagaimana? Sudah tahu, bukan? Tidak. Coba yang kedua, mohon dirapatkan, luruskan, jadikan ini sholat mungkin sholat terakhir kita. Kita akan berhadapan dengan Allah dan mungkin kita akan diwafatkan dalam sholat ini. Enak, nyaman gitu. Jadi begitu terasa nyaman, itulah kemudian setelah itu disampaikan itu lewat iqamat. Allahu Akbar, siap-siap. Jelas sampai sini? Oke. Nah, teman-teman, selalu kata salat ini disandingkan dengan iman dibukanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sempurna. Kalau zakat dengan kalimat ita wa atuz zakah, ita itu artinya tulus. Tulus, Ibu Ita, ibu yang tulus, ya. Tulus, berikan dengan tulus. Kalau zakat keluarkan dengan tulus, jangan pamrih. Itu kan cuma titipan yang punya Allah, bukan kamu. Kenapa kamu bisa merasa memiliki? Jelas ya? Nah, kemudian tunaikan dengan sempurna. Di dalam kesempurnaan itu ada kaitan dengan ruku. Perhatikan. Kembali ke Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah, tunaikan salat dengan sempurna. Wa atuz zakah, keluarkan zakat dengan tulus. Jangan pamrih. Tapi tidak berhenti ayatnya sampai situ. Padahal Allah bisa cukupkan. Salat selesai, zakat selesai. Tapi tiba-tiba ayatnya berbunyi warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah secara sempurna bersama orang-orang yang ruku'nya sempurna. Dalam kaidah ilmu balaghah ada yang disebut dengan am wal khas, khusus dan umum. Kalau ada sesuatu dari satu pekerjaan kemudian dikhususkan di pekerjaan itu dengan satu pekerjaan yang khusus sifatnya, maka ini menunjukkan ada keistimewaan di dalamnya. Saya tanya begini untuk paling mudah dipahami. Dalam salat ada ruku tidak? Ada berdiri tidak? Sebetulnya kan Allah cukup mengatakan wa aqimus shalah, tunaikan salat dengan sempurna. Bukankah itu mencakup ruku? Mencakup sujud? Ya kan? Semua kan? Tapi ketika Allah mengkhususkan ruku di akhirnya waraka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah dengan sempurna seperti orang-orang yang ruku sebelummu, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam ruku sehingga dia disendirikan dari gerakan-gerakan salat yang lainnya. Paham? Nah, kalau cara berpikir dia sudah dipahami, kita akan bertanya, Ustadz, apa keistimewaan ruku itu dibandingkan dengan yang lain? Ya, berdiri ada keistimewaannya. Sujud ada keistimewaannya.
Duduk di antara dua sujud istimewa. Tapi kenapa ruku disendirikan di sini? Apa keistimewaan yang disebutkan dalam Al-Quran? Maka kita turunkan ke ayat selanjutnya. Pertama, ini penegasannya dulu. Quran surah 22 ayat 77. Oke? Ya ayyuhalladzina amanu. Kus. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Rabbmu. Beriman kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Pertama diminta sujud, usjudu. Sujud. Kemudian ruku, warka'u. Kemudian wa'budu rabbakum. Sembah Rabbmu. Waf'alul khaira, berbuat baik. La'allakum tuflihun. Perhatikan baik-baik. Di sini Allah menyebutkan keutamaan ruku. Di sini menyandingkan ruku dengan kalimat wa'budu rabbakum. Wa'budu. Di sini ada ruku, kemudian ada sujud. Setelah itu wa'budu rabbakum, u'bud. Agak pelan-pelan saya terangkan supaya mudah dipahami. Wa'budu. Fokus. Ruku, sujud, sembah Rabbmu, u'budu. Nah, kalimat u'budu ini, teman-teman, tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali di antara maknanya bermakna salat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu, kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan yang wajib disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Fa'budni, u'bud. Nih. Kalau bentuknya jamak, u'budu ini. Fa'budu, u'bud itu tunggal, fa'budu itu jamak bentuknya. Karena itu ketika kita menyembahnya, kita katakan di pertemuan lalu, iyyaka na'budu. Masih ingat? Iyyaka na'budu. Nah, kalimat iyyaka na'budu bukankah diucapkan dalam salat? Ya, karena itu setiap ada kalimat u'budni, itu makna pertamanya salat. Lihat sini, apa korelasinya dengan ruku? Seakan-akan Allah ingin menegaskan di ayat yang ini. Lihat baik-baik, kalau yang ini rukulah bersama orang-orang yang ruku, tunaikan ruku secara sempurna. Kalau yang ini, hei, ada yang penting dalam ruku ketika engkau tunaikan salat itu. Jelas? Tunaikan ruku dengan baik, sujud dengan baik, dan tunaikan salat dengan sempurna menyembah Rabbmu ketika engkau beribadah kepada Rabbmu. Ada isyarat di ayat yang kedua ini ketika mempertemukan, menyandingkan ruku dengan kalimat ibadah. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, rahasianya, hei, saat ruku, dekatkan dirimu dengan Rabbu, pasrahkan untuk menyembah Allah saja, bukan pada yang lain. Kenapa isyarat ayat ini muncul? Ini kisahnya. Dulu, orang Romawi, orang Persia, kalau ingin menghormati rajanya, maka di antara kebiasaan mereka yang Romawi, dia akan ikatkan tangannya begini, kemudian dia ruku begini. Jelas? Ini adalah simbol kepatuhan, ketaatan, dan juga dikultuskan sebagai penyembahan kepada rajanya, ruku mereka. Ada di antara mereka yang sampai sujud. Nah, lihat misalnya kayak ada film-film kolosal yang zaman dulu itu, kan suka ada gerakan-gerakan demikian, kan? Begini, kemudian ruku seperti ini, ya, membungkuk, ada juga yang sampai sujud. Allah turunkan ayat di sini, Allah katakan ruku dan sujud hanya untuk disampaikan kepada Allah saja. Di ketika Anda pengen ruku, bukan sekedar ruku, bukan formalitas ruku. Kalau cuma ruku, jangankan Anda, yang non muslim pun bisa ruku. Yang Romawi sudah ruku, yang Persia sudah sujud, anak-anak kecil juga bisa. Yang saya inginkan di ruku itu adalah kepasrahanmu saat ruku dan engkau sedang berhadapan denganku. Hadirkan kepasrahan luar biasa, hadirkan penyembahan yang mutlak seakan-akan kau merasa berhadapan denganku. Di rahasia pertama diminta kita ruku, warka'u ma'arakin, Al-Baqarah 43. Rahasia yang kedua, saat kamu ruku, jangan sembarang ruku. Kamu mesti beda dengan yang Romawi, mesti lain dari yang Persia, mesti lain dengan yang anak-anak kecil. Saat ruku itu, hadirkan kepasrahan penyembahan kepada Rabbmu. Karena itu kalimatnya berbunyi, wa'budu rabbakum. Setelah ruku, sujud, wa'budu rabbakum. Itulah diantara perbuatan yang terbaik. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakan yang baik, salat yang baik, ruku yang baik, sedekah dan sebagainya. Tapi yang paling mulia ketika engkau bisa ruku dengan hebat dan pasrah kepada Allah. Paham? 3. Paham? Alhamdulillah. Sekarang kita tanya, ya Allah, kalau saya bisa ruku seperti itu, saya pasrah, saya menyembah gitu kan, dengan baik, apa yang saya dapatkan? Awas, ini nggak main-main ya. Saat ayat ini turun, itu pernah Nabi rukunya sepanjang berdirinya. Berdirinya Nabi itu
dalam rakaat pertama itu paling minimal itu 100 ayat Al-Baqarah ukurannya. Oke. Ahli surga ya, ahli surga dijamin surga, akhlak yang mulia, dipuji oleh Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Bukhari nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah di kitabnya, dari Sayyidah Aisyah ya, di ketika 3 orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian ada Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ja'u ila Sayyidati Aisyah, datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, ringkas kalimatnya, Allahu akbar. Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tolonglah jangan ditanya bagus dan panjangnya, susah diikutin. Saya berikan bocoran rakaatnya saja. Tapi kalau mengikutinya susah, penasaran beliau-beliau ini, besok-besoknya ikut sholat di belakang Nabi untuk mendapatkan kekhusyuannya. Jadi kata para ulama, boleh sholat tahajud berjamaah kalau ingin mendapatkan nilai kekhusyuan dari imam yang mungkin baik, atau mengajarkan misalnya jamaah atau anak bagaimana pentingnya tahajud. Tentang mengajarkan ini ada di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Abu Daud 1369, riwayat Ibnu Abbas. Abu Daud nama aslinya adalah Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis dengan sanadnya, dengan matannya. Di orang-orangnya sampai ke Nabi hafal 500.000 hadis. Ya. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan begini, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak saat itu dikenal dengan nama Abu Daud. Oke, Ibnu Abbas meriwayatkan, pernah saya tinggal di rumah Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu di antara istri Nabi yang rumahnya di depan Jabal Qubais. Saya boleh hapus ini? Boleh? Alhamdulillah. Tinggal boleh saja. Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah. Lihat sini. Ini Jabal Qubais di sebelah sini, ini Istana Raja, ini Zam-Zam sini, lurus sini, belok ke sebelah kanan, ini pos security-nya. CCTV yang hadap ke sini yang warna putih. Kemudian sini ada Gate Ismail, di sini kemudian pintu 26, pintu 27. Nah ini, di sini ada Babun Nabi, Bab An-Nabi. Di sini ada Bab Ali, di sini ada Babus Salam. Bab Nabi ini yang sekarang ada jembatan di atas. Teman-teman yang baru umrah, kan ada jembatannya dari istana ke sini tuh. Nah itu persis di bawahnya itu dulu rumahnya Sayyidah Maimunah. Di situ Nabi pernah sholat 2 rakaat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Sholat kemudian baru berangkat. Di situ pula Ibnu Abbas itu pernah tinggal di sini saat Nabi itu bermalam di sini. Ikut tinggal di sini, malam-malamnya ngelihat kebiasaan Nabi bangun, bagaimana cara bangunnya. Sampai setelah bangun ikut sholat tahajud, sholat di belakang Nabi. Begitu sholat ditarik oleh Nabi sehingga safnya sejajar. Berdua sholat. Hadis ini dijadikan dalil oleh teman-teman kebolehan berimam dan makmum berjamaah dengan posisi sejajar. Kalau imamnya satu, makmumnya satu. Jelas ya? Baik, imam satu, makmum satu, posisi boleh sejajar. Itu sah hukumnya. Nah, itu hadisnya sama. Tapi jangan lupa hadis ini pun tentang tahajud berjamaah. Karena Nabi mengajarkan pada anak. Jadi kalau Anda ingin memberikan pendidikan pada anak, ayah bangun, ngajak anak tahajud, boleh silakan. Jangan biarkan sendiri-sendiri. Atau yang kedua, untuk mendapatkan kenikmatan sholat. Seperti sahabat bermakmum di belakang Nabi. Kata Hudzaifah, tidak ada sholat paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Jadi begitu membaca tentang surga, Nabi berhenti. Minta supaya umatnya ke surga. Begitu berhenti di ayat neraka, Nabi bermohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka. Lama kita minta, lama. Ya. Yang paling menarik, besoknya Abdullah bin Mas'ud ikutan. Ya. Ternyata tanpa terasa, kata Hudzaifah, 100 ayat baru ruku. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ikut, saya kira 100 ayat itu ruku. Ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat sampai tuntas. Saya kira di sini akan ruku, sudah siap-siap, ternyata nyambung An-Nisa 176, 5 juz 4 halaman. Setelah itu baru ruku. Ya, besoknya mereka tidak ikutan lagi. Bukan karena capeknya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini kan sering nebak ini di mana posisinya sehingga bisa saya ikuti. Nah, karena saya khawatir nggak ruku. Ini bukan ya. Ya, saya misah aja besoknya. Ya, cuman poinnya yang mau saya sampaikan, pernah Nabi rukunya selama berdiri ya. Jadi kalau kita ambil batas bawah yang tadi, bahwa lama berdiri beliau paling minimal 100 ayat ukuran Al-Baqarah itu, maka Anda bayangkan bagaimana lama rukunya. Pertanyaannya, kenapa Nabi melambangkan rukunya?
Kata Allah kan pasrahkan dirimu saat rukun. Nabi pasrah. Lama gitu. Tapi apa rahasianya ketika pasrah? Jawabannya ada di sini. Quran surah 48 ayat 29. Lihat ayatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Masyaallah. Muhammad itu utusan Allah SAW. Dan umat yang bersamanya, walladzina ma'ahu itu, ma'a itu gini, ma'a itu orangnya ada bersama kita, atau orang yang nggak ada, tapi tuntunannya diikuti. Oke? Paham ya? Yang pertama orangnya ada bersama kita. Misal saya katakan gini, Mas Dimas ma'i. Mas Dimas itu bersama saya sekarang, orangnya ada. Atau misalnya orangnya nggak ada, tapi beliau mengikuti apa yang saya sampaikan. Maka saya sampaikan pada teman-teman saat beliau tidak ada, Mas Dimas itu ma'i, beliau itu ikut apa yang saya sampaikan. Paham ini? Ayat ini ingin mengatakan sifat umat Nabi Muhammad dari dulu saat nabinya ada, orangnya ada, sahabatnya, sampai nanti yang nggak pernah lihat nabinya tapi mengikuti tuntunannya. Secara singkat, yang mengaku umat Nabi Muhammad itu pasti punya sifat-sifat ini, kata Allah. Jadi kalau Anda tidak punya sifat ini, dipertanyakan Anda umat Nabi atau bukan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas pada segala hal yang menyimpang dari ketentuan Allah. Ingat, ada kafir, ada kafirun, ada kufar, itu beda. Jangan disamakan. Ingat, kalau ada, maaf ya, kafar, kafir, kufar, beda. Kafar, kafir, kufar. Kalau kafar, itu perbuatan. Perbuatan yang menjauh dari Allah. Menyimpang. Bisa dikerjakan non-muslim, itu umumnya, bisa dikerjakan oleh orang Islam. Makanya kalau ada orang Islam diminta mengerjakan sesuatu, tidak dia kerjakan, disebut kafar. Ya, bukan keluar dari Islam, perbuatannya menyimpang. Contoh, Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. Anda hafal ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur dengan nikmatku, aku berikan kamu nikmat harta. Engkau syukur, bagaimana cara syukurnya? Zakat keluar, infak keluar. La azidannakum, aku tambah. Di zakat itu, nanti kalau satu saat selesai sholat kita bahas zakat. Zakat itu bukan mengurangi harta, menambah harta 10 kali lipat dari apa yang Anda dapatkan. Cuman nilainya tidak harus selalu tampak materi. Tidak, ada aktiva, kesehatan, kedamaian, ketentraman yang kalau sakit segitu juga biayanya. Ada langsung harta dapat, ada. Oke, jadi ketika Allah katakan saya berikan nikmat kamu lakukan, kerjakan saya tambah. Tapi wala in kafartum, jika kalian ingkar, nggak mau taat, kafar di situ bukan keluar dari Islam. Orang yang nggak berzakat bukan berarti murtad, tidak. Dia nggak keluar dari Islam, cuman bermaksiat. Jelas? Nanti orang-orang seperti ini akan ditimbang oleh Allah pahalanya di akhirat nanti. Apa diantaranya? Ini amal solehnya yang kanan, ini amal salahnya. Misal, dia sholat tapi dia juga mencela. Dia misalnya diberikan syariat zakat, tidak mau. Dia haji tapi dia senang gosip. Bisa terus turunkan. Maka nanti yang ini akan menutup yang ini, yang salah. Di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, didatangkan yang baik-baiknya, ya, awas, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang dengan pahala salat banyak, wasiyamin, puasanya rajin, wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang juga kok sering mencela gitu dalam kehidupan dunianya. Salat tapi sedang cela orang, ini aneh nih. Padahal salat itu membebaskan dia dari celaan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini salat mencela. Awas. Maaf, syatama hadza wa qadzafa hadza, menuduh orang. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah. Bahkan menyebut nama Allah di dalamnya, tembak orang, bunuh orang, bom orang dalam hal yang tidak dibenarkan. Duar meledak, bom panci, bom kulkas, bom macam-macam. Bukan pada tempatnya. Itu dosanya besar itu. Bahkan ada bagian dari ayat Quran yang mengancam dengan neraka jahanam. Hati-hati, mengancam dengan neraka jahanam. Itu di Quran surah keempat, ayat 92 sampai 93, paling kanan di pertengahan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam. Siapa yang merencanakan pembunuhan berencana pada satu orang beriman saja, maka seakan-akan dia punya cita-cita masuk neraka jahanam. Sudah pesan kafling di neraka jahanam. Hati-hati. Makanya saya waktu di Lampung tuh kejadian bom Tamrin tuh meledak. Itu pertanyaan ringan sekali, teman-teman. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, begini ya, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan jalan Tamrin. Beda. Nah, ini.
Nanti ini habis. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis nih kebaikannya, tersisa yang jeleknya. Ya, jadi ini sholatnya udah hilang pahalanya, zakat hilang, ini hilang. Ini tersisa satu aja. Ya, pernah suudzon pada orang misalnya, belum minta maaf. Misal, maka diambillah dia, dilemparkan ke neraka. Nerakanya neraka yang paling ringan, tapi seringan-ringannya neraka juga. Nah, ketika dimasukkan itu, kalimatnya disebut kafar. Banyak yang masuk, zamannya kafaru. Turunlah Quran surah keempat ayat 56. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 4 ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang yang kafar tuh. Mungkin dia muslim. Cuman sayang, maaf dipanggil sholat, marah. Ada yang tutup telinga. Di Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, ada yang tutup telinganya kayak ada sumbatan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, tertutup telinganya, nutup. Ini suara apa sih? Sampai demikian. Kalau bisa Pak, kecilin speakernya, padahal muslim. Nah, ini menandakan ada yang salah. Nah, yang seperti ini kalau tidak tobat, kita doakan supaya berubah, jangan kita cela. Kita doakan, kita rangkul, kita ajak. Jangan dicela karena mungkin dia tidak mendapatkan pengetahuan yang baik sebelumnya. Ya kan? Kita ajak, kita dorong, kita doakan. Tapi kalau nggak tobat, itu nanti ditarik di hari kiamat, ditarik ubun-ubunnya oleh malaikat dan dicelupkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan hancur semua tubuh dan kulit-kulitnya. Kenapa kulit disebutkan? Karena kulit indera perasa yang paling peka. Cambuk sekali sakit, 2 kali sakit, 10 kali, 15 kali sudah mulai berkurang sakitnya karena kulitnya sudah mengelupas. Maka kata Allah, kalau kami angkat lagi, baddalnahum juludan ghairaha, kami sembuhkan, kami tumbuhkan lagi kulitnya. Liyadzuqul adzab, supaya terasa siksaannya sama seperti semula. Enggak ada ringannya. Dan sekali celup seharinya 1000 tahun, 1000 tahun. Satu harinya. 1 detiknya 48 hari. Jangan pernah coba-coba. Ya. Ini poinnya teman-teman. Nah, ini kafir. Yang kedua kafir. Kalau kafir itu orangnya. Orang yang memang tidak menerima risalah. Ya, tertutup. Jadi yang menutup diri, kafaro itu sesuatu yang tertutup. Kan diserap ke dalam bahasa Inggris cover. Cover itu kan cover buku kan menutup kan, supaya di dalamnya nggak kelihatan. Ya, ini cover. Kalau saya di belakang kan saya tercover nih, tertutup kan. Orang yang disebut kafir, kafir itu orang yang menutup diri dari hidayah. Jadi begitu mau disampaikan, dia menutup dirinya. Makanya ketika orang-orang pada zaman Nabi datang kepada Nabi mengajukan proposal, kata mereka, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain, ya Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih, nggak usah ramai, nggak usah perang. Sudah, kita tukeran aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka nggak mau menerima hidayah. Nabi sampaikan, mereka menutup diri. Maka turunlah kemudian satu surah kuliah ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Sopan sekali, bahasanya sopan. Di kafir itu lembut, bahasanya sopan. Kata Allah, katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Sopan kan? Halus. Saking halusnya Abu Jahal nggak marah. Pernah dengar cerita ketika turun surat Al-Kafir, Abu Jahal marah. Apa? Jangan panggil saya kafir. Nggak ada. Oke? Nggak. Saya ingin tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Banyak orang keliru memahami ini sehingga maknanya tidak sampai pada dirinya dan dia marah bukan pada tempatnya. Abu Jahal paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, orang paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, nggak marah. Kenapa orang sekarang nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, baca juga, kenapa mesti marah? Karena belum tahu isinya. Jelas ya? Pak, jadi ada tempat-tempatnya di sini yang harus kita kemudian sesuaikan dalam kehidupan. Baik, yang terakhir kufar. Kufar itu, maaf, kalau kafir, ingat, dia non-muslim, menutup dirinya belum menerima hidayah, tidak menyerang orang Islam, cuman suka ngajak-ngajak. Sama dengan tadi sifatnya. Saya kasih sedikit ya, saya kasih rahasia. Ini diantara kita ya. Oke. Fokus. Jika di Quran disebutkan satu kisah, tapi tidak spesifik orangnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh dan suasana yang berbeda. Tapi jika disebutkan namanya bahkan lengkap dengan bin-binti nasabnya, ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Contoh, kenal Maryam binti Imran? Oke. Ya. Maryam binti Imran disebutkan bintinya langsung. Maryamnya bintinya langsung ke bapaknya. Pernah mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan terjadi dan menimpa perempuan manapun di muka bumi selain Maryam binti Imran. Tapi Ustaz, ada di kampung saya namanya Maryam juga.
binti Asep, dia bisa melahirkan tanpa bapak banyak. Bukan tanpa bapak, yang tanpa disentuh laki-laki manapun. Itu cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Tapi kalau nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di masa depan. Oke, fokus. Ketika Allah mengatakan kuliah ayyuhal kafirun, disebut nggak orangnya? Tidak. Kapan kejadian disebut? Tidak. Ini menunjukkan akan terjadi di masa depan, non-muslim tidak maksa, tidak nyerang kepada orang Islam, biasa, cuman suka ngajak-ngajak. Polanya bisa beda. Mungkin dengan makanan, mungkin dengan obat-obatan, mungkin dengan bantuan. Ada yang seperti itu? Ada. Dan kalau ada nggak usah marah, sampaikan. Misal Anda ada car free day misalnya kan, car-nya free tapi yang lainnya tidak. Datang orang yang mengatakan, ayo Pak, baca ini, misalnya ayo ikut Pak, Anda akan selamat gini. Dengarkan aja dulu. Maaf Pak, Bapak terlambat. Sebelum Bapak sudah ada Pak, dulu 15 abad yang lalu. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ngajak-ngajak juga. Turunlah surah Al-Kafirun. Maknanya begini Pak, mana kafirun itu orang masih menutup diri. Kita nggak usah saling memaksa. Kalau Bapak ingin ikut ke Islam, itu lebih bagus. Tapi kalaupun misalnya Bapak tidak mau, ya kami tidak memaksa. Silahkan renungkan dulu, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Berbalik tuh situasinya. Lihat ya, dan nggak usah marah gitu. Kita sikapi dengan elegan, sesuai dengan makamnya. Makanya penting kita mengkaji Al-Quran untuk mendapatkan itu. Tapi kalau kufar itu maknanya dua. Bisa perbuatan atau orangnya yang memang ditujukan langsung untuk menyerang Islam atau orang Islam. Ya, bebas, silahkan, nggak apa-apa. Bonus buat antum, ya silahkan. Asal jangan menghapus yang tidak ingin saya hapus. Gitu. Nggak apa-apa, silahkan. Ya, nggak apa-apa lah. Silakan. Sehat-sehat ya. Baik, alhamdulillah. Ini sahabat saya. Mudah-mudahan kita ke surga sama-sama ya. Dengan keluarganya juga. Baik. Dan tidak cukup dengan amin, ayo berusaha. Oke. Jadi kufar, itu bisa pekerjaan, bisa orang, aktivitas, pemikiran macam-macam yang sifatnya memang sudah menyerang Islam, bisa menjelek-jelekan tentang Islam, atau menyerang orang Islamnya, menganiaya dan sebagainya misalnya. Maka yang seperti itu yang disebut dengan tegas, asyidda, tegas. Tegas itu tidak harus keras, sesuai dengan levelnya. Kalau menyerang lewat tulisan, ya dibalas dengan tulisan lagi, dengan yang lebih baik, ya kan? Kalau lewat pemikiran, ya berpikir lagi, jangan orang nulis dibalas dengan senjata, ya salah, tidak tepat ya. Lihat kadarnya. Nah kemudian yang kedua, saya agak cepat, orang yang menginvasi, misalnya yang menyerang, mendolimi dan sebagainya, maka dibela, tunaikan haknya sesuai dengan hukum yang berlakunya. Sampaikan proses, misalnya di Rohingya ada satu hal, misalnya pembantaian, pembunuhan, kita kemudian membela dengan apa? Sampaikan ke dunia internasional, terapkan hukum-hukum. Ayo, makanya mesti kuat, orang Islam mesti kuat gitu, negaranya mesti kuat. Kalau tidak, ya bagaimana kita bisa memberikan aspirasi ke depannya? Jelas ya? Nah, dan itu pun akan sangat bermanfaat dalam kehidupan. Tidak pernah ada orang Islam tinggal di negara manapun kecuali memberikan kontribusi pada negaranya. Saya kemarin kedatangan utusan dari Bea Cukai, datang, kepala-kepalanya, maaf bukan kepalanya aja, maksudnya di top manajemennya datang, ya pelaksana seniornya, kita duduk diskusi. Saya bilang, Pak, saya senang Anda datang, dan silahkan apa yang bisa saya bantu, kita susun. Dan ini adalah di antara bakti saya kepada bangsa. Jadi kalau baik, bangsa terbawa baik. Ini pengabdian saya pada bangsa, jadi nggak akan pernah berpisah Islam dengan kemakmuran bangsa. Jadi teman-teman juga demikian, ini poinnya. Sudah. Kita kembalikan ke ruku karena waktu kita terbatas. Nah setelah itu tiba-tiba begini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, sayang dengan sesamanya, baik sifatnya. Dia jangan terbalik, kepada yang keras disayang-sayang, kepada teman sendiri kemudian penuh perselisihan. Ini saya tuh bingung sih, kenapa sih, karena urusan dunia jadi ribut gitu. Tuh sampai kaget anak nangis, kenapa gitu. Ya saya nggak apa-apa ya, sabar ya, maafkan papa. Teman-teman lihat baik-baik. Ini kan karena urusan dunia, hubungan persaudaraan jadi pecah, keluarga jadi berantakan dan sebagainya. Untuk
apa yang didapatkan gitu. Dan menariknya sesama muslim juga untuk apa? Jadi ini poin pertama, tolong diingat baik-baik. Kadang-kadang yang paling aneh itu, kata Nabi, orang yang belajar itu imannya menguat, pengetahuannya meningkat, dan akhlaknya itu juga baik, lebih sayang kepada yang lain. Jadi kadang saya bingung, ikut ngaji tapi setelah itu juga senang mencaci. Ikut ngaji tapi setelah itu senang berselisih. Antum ngaji apa? Antum coba bayangkan gitu kan. Kalau Anda belajar dengan pelajaran itu membuat Anda malah jauh dari Allah, pasti ada yang salah. Dan kita perbaiki, bukan saling menjelekkan, tidak, kita perbaiki pelan-pelan, kita duduk gitu. Saya tuh mengharapkan, saya pernah katakan pada teman-teman termasuk yang datang ke Bekasi, akhi, kenapa kita nggak kumpul sesama ustaz? Kenapa kita dapatkan ada yang ribut begini? Kenapa nggak duduk sama-sama? Duduk kita bareng. Dengan kita duduk aja, itu umat tuh tenang gitu. Terus kita terangkan dengan terbuka. Yang mau belajar ini, kita punya database-nya. Ingin belajar tafsir, ke si fulan. Belajar hadis, ke Ustadz fulan. Kalau ada perbedaan, ini ya sebabnya. Saya memandang begini, dalilnya ini. Ustadz ini memandang begini, dalilnya begini. Ustadz Khalid begini, dalilnya gini. Ustadz Adi begini, Ustadz Abdul Somad begini. Itu enak. Dibandingkan Anda datang dan mengatakan, ini salah, ini keliru, ini begini. Kenapa kita tidak duduk sama-sama? Kan indah. Itu poinnya teman-teman. Kan fair kan, jelas kan? Ya. Nah, kaitan dengan ruku sujudnya, dua sifat ini tegas pada yang salah dan baik dalam hubungan-hubungan yang mulia, itu hanya didapatkan pada satu amalan. Apa itu? Tarahum ruk'a sujadan. Mereka lihat, engkau lihat, mereka itu ruku dan sujudnya sempurna. Jadi ternyata ada korelasi, ada kaitan antara ruku dengan sifat-sifat tadi yang disebutkan. Ruku itu bisa melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau akhlaknya sudah baik, teruskan ayatnya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Fadla dan ridwan. Naikkan ke atas. Fadla. Fokus, saya berhenti di sini. Setelah itu kita praktek. Yang kedua ridwan. Allahu akbar. Lihat sini. Masih ingat ayat pertama, ruku, sempurna seperti orang ruku. Yang kedua, dalam ruku itu jangan sekedar ruku, tapi pasrahkan dirimu dalam menyembah Allah. Yang ketiga, kalau engkau lihat ruku orang ini sempurna menyembah Allah dengan baik, maka akan lahir akhlak yang mulia. Bukan cuma akhlak saja, kata Allah, dalam ruku itu aku berikan kesempatan pada mereka untuk meminta dua keutamaan. Keutamaan dunia itu disebut dengan fadlun. Baik, keutamaan akhirat disebut dengan ridwan. Pernah ingat malaikat penjaga surga namanya apa? Oke. Kadang-kadang fadlun pun digunakan untuk menunjukkan kemuliaan akhirat. Kadang-kadang. Seperti orang yang sesurga dengan Nabi disebut kalimatnya fadlun, mendapat fadlun. Quran surah ke-4 ayat 69 sampai 70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Ada orang yang sesurga dengan Nabi, itu orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Singkat ceritanya, singkat keterangannya, ini fadlun dengan ridwan ini adalah gambaran keistimewaan yang paling mulia, istimewa dari nikmat dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengatakan, ya Allah, berikan saya ya Allah kenikmatan dunia, kata Allah, nanggung, minta yang paling istimewa. Kalau kerja jangan minta yang sedikit, minta yang besar sekalian. Rizki minta yang banyak sekalian, dunia. Akhirat ya Allah masukkan ke surga, jangan cuma surga, minta yang paling tinggi surganya. Dalam keadaan ruku, Allah memberi kesempatan pada setiap hamba untuk mengabulkan yang paling istimewa yang dia mintakan. Kalau dia meminta dengan benar, ya Allah aku ingin firdaus, Allah kabulkan. Kalau dia meminta dengan benar, ya Allah berikan keberkahan dunia, maka Allah berikan yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Ruku kalau benar dikerjakan, bukan hanya mengabulkan doa yang biasa, tapi yang paling istimewa dikabulkan. Itulah yang menjadikan Nabi kadang-kadang rukunya selama berdirinya. Pertanyaannya, apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan apa yang dijanjikan? Itu poinnya. Bahkan sayangnya, ada yang tidak minta. Ini persoalannya. Orang ruku cuma baca doanya aja. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lantas bangkit kan? Subhanakallahumma bihamdika, ya Allahumma ighfirli, syahadu an la ilaha illa anta, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Selesai bangkit. Anda enggak minta. Padahal di situ ada keutamaan. Kenapa enggak minta untuk anak Anda? Ya Allah, luluskan anak saya dalam ujian, ya Allah, dengan nilai yang paling tinggi. Ya Allah, berikan keberkahan pada pekerjaan suami saya. Ya Allah, lancarkan bisnisnya, tempatkan di makom yang mulia. Ya Allah, satukan kami di surga, sekeluarga di surga yang paling indah. Kenapa enggak minta? Padahal Allah tawarkan. Dan kenapa terlampau buru-buru? Kalau Anda datang ke satu tempat, diminta kemudian silahkan cari yang Anda inginkan, bebas, minta apa saja. Apakah Anda akan langsung keluar dari situ?
Pernah di barat itu ada orang-orang kaya yang datang ke mall. Begitu dia datang, tutup mallnya. Kepada pengunjung yang ada di mall, silahkan ambil apa saja yang kalian inginkan. Waktu kalian cuma 30 menit. Ya, ngambil, ada yang ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu. Saya perhatikan, nggak ada satupun yang menolak tawaran itu. Maaf, misal ada yang keluar dari situ, tidak. Saya bingung ya, kenapa kalau manusia nawarkan banyak dikejar? Kalau Allah yang tawarkan, kenapa nggak diambil? Kenapa kita tidak manfaatkan itu gitu? Teman-teman tuh pengen surga, dikasih, tapi kenapa nggak diambil? Dan yang lebih dahsyat tuh yang paling aneh, inginnya ke surga ringan diucapkan di lisannya, tapi perbuatan tidak mencerminkan itu. Bisa nggak teman-teman sesekali pajang di cermin? Lalu setelah cerminan terlihat, lihat mata Anda, berapa kali mata Anda bermaksiat? Lihat lisan Anda, berapa kali lisan Anda berbuat salah? Lihatlah kemudian wajah Anda dan katakan, saya pengen ke surga dengan segala kesalahan yang Anda bawa. Apakah sanggup lisan Anda mengatakan, ya Allah berikan surga? Sekarang dalam ruku, dosa bisa diampuni, kesalahan dihapuskan, hal-hal buruk digugurkan, dan langsung tawarannya, aku berikan yang paling mulia yang engkau inginkan. Kalau Anda ditawarkan seperti itu ingin mengambilnya, Anda bertanya bagaimana caranya, itu yang coba kita akan bahas prakteknya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, maksud saya ingin menyampaikan dulu hikmah, sehingga kita bisa termotivasi dalam mengerjakan ruku, bukan sekedar ruku seperti yang biasa dikerjakan oleh sementara orang tidak paham. Jelas ya? Oke. Ya, kita punya waktu terbatas, kita lanjutkan sebentar. Ruku. Kita masuk kemudian ke hadisnya Al-Bukhari nomor hadis 757. Riwayat sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman, sebelumnya adalah Abdul Uzza, masuk Islam berubah nama jadi Abdurrahman bin Sakhar. Mengisahkan tentang sahabat bernama Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi. Oke, fokus. Falyarka fala taqum min ruku'ika hatta tatma'inna raki'an. Nabi mengajarkan kepada Khalid bagaimana cara sholat sampai kepada ruku. Saya potong saja sampai ke redaksi ruku supaya cepat. Kata Nabi, kalau sudah selesai dalam berdiri kemudian ruku. Fokus. Fala taqum, tapi jangan buru-buru bangkit. Awas, kadang bacaan belum selesai udah bangkit. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang salat 11 rakaat 1 jam, dia 23 rakaat 7 menit. Bagaimana gitu? Coba kita evaluasi pelan-pelan lah gitu kan. Ya. Lalu ruku, kata Nabi, ruku jangan buru-buru ruku. Nah, rahasianya jangan buru-buru ruku sehingga engkau tenang dalam rukumu. Apa tenang yang dimaksudkan di sini? Kita sambungkan ke hadis-hadis yang lainnya dulu. Saya minta satu orang untuk bantu saya. Siapa saja boleh ke depan? Mas Adi ya, yang pakai peci di antara yang paling ada, silakan depan. Udah lengkap semua, peci ada, sarung cuma dipakai di Turki. Hari sampai sini kembali lagi ke celana. Oke. Ya, salatnya menghadap kemana Mas? Kiblat. Ya betul, kiblat. Untuk lebih mudah ke sebelah sana aja ya, supaya terlihat dari beberapa yang lain. Baik, sebelumnya saya terangkan sebentar. Kita akan apa? Ruku ya. Jadi dari berdiri kita akan ruku. Nah, fokus baik-baik sebelah sini dulu Mas Adi. Mohon izin supaya di samping saya jelas. Teman-teman sekalian, fokus. Saat akan ruku, penting diketahui apa itu ruku dulu. Ya, ruku itu seakar dengan kata rakaatun, rakaat. Ruku, bukan sekedar bungkuk, tapi secara fikih seakar dengan kata rakaat. Artinya, kalau sudah dapat ruku, dapat 1 rakaat. Contoh, ini imam depan, saya makmum. Ya, atau misalnya, Mas satu lagi, siapa? Boleh maju? Apa-apa, maju aja. Mudah-mudahan yang maju masuk surga. Ya, setelah saya insya Allah. Yuk Mas. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini tahan dulu sebentar, tahan. Ini ruku Mas. Ruku, Allahu Akbar, tahan. Nah, ini ruku, ini datang. Terlambat. Mas buke. Nah, tiba-tiba datang. Datang. Pertanyaan pertama saya, kenapa Anda terlambat? Yang lain bisa tepat waktu, sedang sholat. Tak jawab nanti sajalah sudah. Nah, ini ruku kan, sedang ruku, ini datang. Nah, saat ini datang, maka perhatikan hadisnya, ju'ilat innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu jadikan untuk diikuti. Awas, fa idza raka'a falyarka. Kalau imam sudah ruku kita datang, maka langsung ruku. Ya, enggak usah baca yang lain-lain lagi. Takbir, takbir. Allahu akbar, langsung ruku. Jelas ya? Jangan baca iftitah lagi, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi.
Karena hadis yang mengatakan qiraatul imam qiraatul makmum. Orang yang mendapati imamnya ruku, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmumnya. Kecuali kalau imamnya masih berdiri, izin mulai. Terus imam masih di awal, ya. Maka posisi sebelah kanan. Supaya benar. Imam masih memulai, ini masih memulai, maka ini bisa diikuti. Jadi ini baca Al-Fatihah, ini baca Al-Fatihah makmumnya. Jelas ya? Karena bagian dari rukun salat Al-Fatihah kita bacakan. Kalau bisa diikuti, makanya imam kalau bisa jangan cepat-cepat bacaannya, berikan jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Jeda, ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti terus. Atau berikan jeda di akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda sebentar. Berikan kesempatan walaupun cuma 3 ayat sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Karena surat terpendek dalam Al-Quran itu 3 ayat. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Kalau sudah baca 3 ayat cukup. Tapi kalau imamnya sudah ruku, ini takbir langsung ruku. Jelas? Nah, kalau ini ikut ruku berarti sudah dapat 1 rakaat. Ya? Jelas ya? Tidak pakai tidak. Dapat 1 rakaat. Jadi begitu ini diikuti, ruku, dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Misal, salatnya subuh. Begitu salat subuh, imam ruku. Ini langsung ruku. Nah, ini sudah mendapatkan 1 rakaat. Jadi jangan menambah lagi, jangan terlampau soleh. Ya. Jadi kalau sudah selesai, imam salam, ini ikut salam. Ya, ingat, ini keterangan Nabi, sahabat mengerjakan, ulama mengerjakan. Antum Nabi bukan, sahabat bukan, ulama bukan. Jelas ya? Paham sampai sini? Baik. Antum silakan istirahat. Ya, antum di sini aja, persoalan kita belum selesai. Nah, sini dulu. Ya, tahan. Yuk kita mulai. Kalau sudah paham, ruku sama dengan rakaat, dapat 1 rakaat. Sekarang kita mulai teknis fikihnya. Ruku, posisi membungkuk dalam salat. Ada ke sebelah sini, Mas? Kita sepakat tadi kiblatnya ke sana. Ya, takbir dulu. Ya. Sini, bismillah. Ya, kita belajar sama-sama. Silakan. Takbir dulu. Allahu Akbar. Takbir dulu. Enggak usah ketawa, ulangi. Nah, ruku. Mana takbirnya? Enggak apa-apa. Ruku, silakan. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan. Wa idza raka'a, jika beliau akan ruku, fakabbar, maka beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. 1. Ini takbir ini disebut dengan takbir intikal, takbir perpindahan. Jadi kalau imam sudah bacakan takbir, makmum pindah. Ya, jadi isyaratnya lebih kepada bacaan imamnya. Jadi kalau imam sudah katakan Allahu Akbar, pindah. Ya, jangan lihat fokus pada gerakan imamnya. Ini jadi persoalan nanti. Kalau lihat gerakan imam, jadi kacau salatnya. Kalau patokan gerakan, saf pertama ngelihat, saf kedua kan tidak. Yang paling bahaya, kalau ini misalnya sudah sepuh. Taruhlah imam misalnya 85 tahun, misal. Ya, seperti inilah gitu kan. Nah, makmum di belakang masih muda. Perhatikan, begitu mau ruku, kan nggak langsung ruku. Takbir. 85 tahun. Turun. Nah, kan pelan-pelan kan? Nggak mungkin begini. Allah. Kan? Begitu imamnya belum selesai rukunya, makmumnya sudah ruku. Ini yang jadi bahaya. Karena itu patokannya itu bacaan. Ya, ketika mendengar kalimat Allahu Akbar, bar dia turun, di belakang ikut. Nah, caranya 2. Pertama, bisa mengangkat, Al-Bukhari nomor hadis 757, bisa mengangkat tangan, akan ruku, bisa mengangkat tangan, seperti halnya takbir, hadwaman kibaihi. Diangkat, Anda akan ruku, Anda angkat begini. Ya, jadi begini, posisi akan ruku. Allahu Akbar, angkat. Mengangkat ini boleh sejajar dengan bahu di sini. Boleh sejajar dengan daun telinga di sini, an-nasai. Ya, di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Mana yang paling nyaman? Jelas ya? Disilahkan Anda bisa mengangkat tangan, Allahu Akbar, atau tangan tidak diangkat pun tidak ada masalah. Yang penting takbirnya keluar kalimatnya. Jelas ya? Tapi yang paling umum, riwayat-riwayat yang paling banyak itu dengan mengangkat tangan. Ya, sehingga para ulama lebih kemudian memprioritaskan mengangkat tangan dibandingkan yang mursal, irsal begini. Jelas ya? Baik. Allahu Akbar, ruku. Anda ke sini, Mas. Nah. Pelan-pelan kita mulai dari punggung sampai dengan kepala. 789 masih di Al-Bukhari sama dengan hadis Muslim nomor hadis 411 ditambahkan dengan keterangan sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan baik-baik. Saat Nabi ruku itu, perhatikan kalimatnya supaya lebih mudah saya gunakan bahasa Indonesia, maka punggungnya sejajar
lurus sampai dengan bagian kepalanya, lurus. Mohon maaf saya ini kan. Saya mulai dari punggung dulu ya. Ini. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai saking lurusnya, kalau ditaruh satu bejana yang dituangkan air di atasnya, itu tidak tumpah. Tuh, ini sempurna Mas. Pertahankan ya. Sempurna. Bagus. Ya, tahan sebentar ya. Saya jelaskan dulu sampai kita selesai baru pembangunan lagi. Nah ini. Ya. Jadi kalau ditaruh misalnya gelas, dituangkan, itu lurus. Nah ini bagus nih. Segini Mas ya. Begini, tahan sebentar. Nah, ini satu. Jadi punggung dari bagian belakang sampai ke ujung ini lurus. Hati-hati, nanti saya terangkan dari sisi kesehatannya. Dan bisa diluruskan kalau Anda dokter ingin meralat, saya perkenankan. Jangan kalah sama sapi. Sapi, kuda, rukunya lurus. Silakan cek. Ya. Lihat sini, satu, sudah. Kepala, saya belum bicara menghadap kemana, kita luruskan dulu begini. Ya. Ada dua pendapat, yang pertama menghadap ke arah tempat sujud, ke bawah. Ya, ini pertama. Yang kedua, jika Anda di depan Ka'bah, boleh menghadap ke arah Ka'bah, ke depan. Nah, ya, ini kan karena pakai peci aja, kalau enggak kan mohon izin ya, bisa lurus juga tuh. Baik, ini ke sini ya, enggak harus berlebihan. Nah, sini ya. Mohon izin, maaf. Semoga Allah muliakan antum. Jelas ya? Nah, di antara ke depan dengan ke bawah, mana yang paling diutamakan? Yang paling diutamakan menghadap ke arah ke tempat sujud. Kenapa? Karena ketika Anda menghadap ke bawah, itu umumnya pemandangan akan sama semua, tempat sujud. Kan ini fokusnya penghambaan. Ketika seorang menghamba ke bawah kan? Yang kedua, ketika seorang menghadap ke depan, persoalannya, kadang-kadang yang dilihat itu bisa beda-beda, banyak pemandangan. Ka'bah ada tulisan, ada warna, ada orang. Nah, bisa terjadi seperti ini. Nih. Tuh, nengok kanan, nengok kiri gitu kan? Nah, ini jadi persoalan. Jelas ya? Ya kita fokuskan. Lihat sini. Ini sudah selesai. Jadi kalau saya katakan punggungnya rata atau membungkuk? Rata lurus ya, sampai dengan kepala menghadap ke arah apa? Tempat sujud ya. Baik. Sekarang teruskan. Tangan. Telapak tangan diletakkan tepat di lutut. Mana lutut? Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Fokus. Lihat sini. Bukan naik ke atas di paha atau turun ke betis. Karena ketika Anda naikkan atau turunkan, posisinya akan berubah. Seimbang sekali. Begitu disimpan di lutut, ini seimbang. Turunkan ke bawah, betis. Tuh. Naikkan ke atas, paha. Tuh. Dan gak enak. Kembalikan ke lutut. Lurus lagi. Segini. Jelas? Ketiga, maaf. Yang jari-jari tangan terbuka. Menggenggam. Bahkan kalimat nabinya, lihat kalimat nabinya. Amkana fis sujud. Atau kalimat amkana fir ruku, makin sujudak. Kalau Anda menunaikan ruku, kata Nabi, maka tempelkan dengan kuat telapak tangan itu ke lutut Anda, dikuatkan, ditekan. Jadi kalau orang rukunya benar, itu bagian belakang pasti tegang di sini, lurus pasti. Ya, jadi ini ketarik nih. Jadi begitu ini ditekan, ini naik ke atas, lurus. Itu kalau rukunya benar, ini pegel-pegel ini hilang. Pegel hilang, ini lurus, ini baik. Karena ini dipaksa naik gitu. Ini ditekan, ini naik ke atas. Semua otot diluruskan lagi. Kembali seperti semula. Ya, jelas sampai sini? Baik, kemudian lihat sini untuk sikunya ya. Ini tidak harus menekan langsung ke sini ya, tapi sedikit ke sini. Keluar sedikit supaya tidak memberikan beban yang berlebihan. Tahan. Naikkan lagi sedikit. Nah, segini ya, Mas ya. Fokus, lurus. Kemudian pandangan menghadap ke arah tempat sujud. Tangan menekan kemudian di lutut, letakkan jari di lutut dengan terbuka bukan tertutup, berikan tekanan ke bagian belakang. Jelas? Ini kita belum sempurna rukunya, baru turun ruku, belum bacaannya. Jadi kalau belum posisi begini, jangan dulu baca. Jangan dulu baca. Bagaimana bisa baca tenang posisi belum sempurna? Ya, tenangkan dulu diri kita. Kata Nabi sampai tenang dulu. Nanti habis tenang, habis enak, baru berdoa. Bukankah doa dalam keadaan tenang, nyaman kita sampaikan? Jadi kita belum sampai ke bacaannya. Jadi sampai di sini, tenangkan dulu keadaan rukunya, biarkan darah mengalir dengan baik. Setelah mengalir, setelah nyaman, baru berdoa. Apa doa yang kita bacakan dalam keadaan ruku itu? Bagaimana bisa mendapatkan kemuliaan apa yang dijanjikan? Itu yang kita bahas dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullah khair. Ya. Silahkan aja, sudah selesai. Baik.
Saya berikan teman-teman sekalian 7 menit untuk Anda kalau ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya bisa teruskan ke tadi 7 menit saya selesaikan. Ya, saya supaya konsisten kalau ada teman-teman ingin bertanya. Karena saya mau berhenti di jam 12, ya, dan saya bisa langsung pamit ke teman-teman sekalian. Ada pertanyaan? Silakan. Bismillah. Bagaimana hukumnya nangis pas sholat? Boleh? Banyak sahabat yang menangis. Ya, silakan. Banyak sahabat yang menangis dalam sholat, tidak ada masalah. Imam-imam Masjidil Haram ketika sholat terisak. Tapi nangisnya motifnya apa? Itu dia. Yang paling aneh kan begini, dibacakan ayat neraka biasa aja, ayat surga malah nangis gitu kan. Nah, jadi motivasi nangis itu apa? Kalau motivasi nangis itu untuk mendapatkan kekhusyuan, ada kepasrahan, itu nggak ada masalah. Ya, bahkan memberikan kekhusyuan lebih pada jiwa kita, itu sah hukumnya. Boleh, boleh. Yang lain? Tadi yang kebetulan yang dijelaskan tadi kan, saya juga pernah ngalamin kan. Waktu orang ruku, saya ruku juga tapi saya tambah 1 rakaat lagi kan. Ya. Itu sah nggak kan? Kalau tidak tahu dianggap sah salatnya. Kalau tidak tahu dianggap sah salatnya. Apa dalilnya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143, paling kiri di pertengahan. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan seseorang yang sholat, dia tunaikan, walaupun pada awalnya nggak tahu tentang apa yang ia kerjakan. Ayat ini turun, Quran surah kedua, ayat 143, ya, sampai dengan 144-nya, sampai peristiwa yang turun. Jadi begini, awal mula sholat itu, dia menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Ya, sekarang ke Al-Aqsa, yang sekarang. Itu sampai 17 bulan, setahun 5 bulan. Keterangannya ditemukan di kitabnya Ibnu Katsir, Tafsir Quranul Azim, halaman 251, paling kanan sebelah bawah. Itu menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa, sampai kemudian Nabi sering berdoa. Ya Allah, karena sering diejek oleh orang Yahudi. Muhammad gak punya kiblat, Muhammad ngadapnya ke kiblat kita, ke Baitul Maqdis, diejek. Karena sering diejek, Nabi minta, ya Allah tunjukkan kepada mereka kiblat yang paling mulia. Nomor 1 yang paling mulia itu kan Ka'bah. Dan Yahudi tahu. Mereka tahu kiblat yang paling mulia itu Ka'bah. Mereka minta, cuma tetap gak dikasih oleh Allah. Tiba-tiba kemudian turunlah Quran surah kedua ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, mulai saat ini Muhammad, kami sering lihat engkau menghadapkan wajahmu ke langit, minta supaya kiblat diarahkan ke Masjid Al-Haram, ke Ka'bah. Maka mulai saat ini hadapkanlah ke kiblat yang kau inginkan itu. Allah kasih yang lebih baik daripada Yahudi. Maka dapatlah itu. Pertanyaannya, beliau kan sedang sholat itu di kediamannya Ummul Bashar yang sekarang jadi Masjid Kiblatin. Sementara yang tinggal di masjid di Madinah itu nggak tahu kejadian itu. Mereka sudah sholat juga, konon turunnya di waktu sholat zuhur, antara zuhur ke asar. Turun. Dulu teman-teman, itu Madinah itu kotanya seluas Masjid Nabawi sekarang. Seluas itu. Di luar itu sudah bukan Madinah. Kuba bukan Madinah, Badar bukan Madinah, Uhud bukan Madinah. Sekarang ada perluasan. Jadi kalau ada peristiwa turun di Badar, yang di Madinah nggak tahu. Peristiwa turun di Uhud, Madinah nggak tahu. Nah, ini peristiwa turun di kediamannya Ummul Bashar yang sekarang jadi Masjid Kiblatin. Turun. Begitu turun, Nabi itu kemudian berbalik 180 derajat, berbalik. Sahabat ikut. Cuman persoalannya, begitu sahabat pulang ke Madinah bersama Nabi, orang-orang di Madinah diceritakan oleh mereka, tadi ada ayat turun, kita sekarang menghadap ke kiblatnya ke arah Mekah, ke Ka'bah. Kami sudah dapatkan, kami dapatkan. Hei orang Yahudi, kami sudah menghadap ke Ka'bah. Yang sudah sholat di Madinah bingung, ini sholat kami statusnya bagaimana? Karena kami nggak tahu kalau kiblatnya sudah beralih ke Ka'bah, sementara kami sudah sholat. Waktu zuhurnya sudah habis waktu itu. Maka bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana status sholat kami yang kami telah kerjakan, kiblatnya masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka turunlah kemudian ayatnya yang 143-nya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah nggak akan nyanyiakan amalan sholat kamu yang kamu kerjakan karena iman. Maksudnya, sesuatu yang dikerjakan karena ketidaktahuannya, bukan untuk disengaja, tapi ada keimanan dilakukan pada saat itu, maka tetap dinilai pahalanya sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Ada yang lain? Oh. Apakah boleh berdoa di akhir sujud, namun doanya menggunakan bahasa Indonesia? Ini kelas advance. Kita baru ruku, dia sudah sujud. Oke. Saya jawab, tidak apa-apa. Boleh. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Innama aqrabal 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat antara Rabbul Alamin, Allah dengan hambanya saat sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyak doa. Coba bagaimana cara berdoanya? Para ulama mengatakan sujud dalam doa bukan cuma boleh, sangat dianjurkan. Tapi bagaimana cara kita mengerjakan doa itu? Kalau lafadznya persis seperti dilafadzkan Nabi, maka silahkan lafadzkan. Boleh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Minta Allahumma ij'al fi lisani nura wa fi 'aini nura wa fi sam'i nura wa fi qalbi nura. Silakan. Tapi kalau permintaannya tidak dilafadzkan oleh Nabi atau situasinya beda yang dialami di zaman Nabi, doa untuk suami, doa untuk anak lulus ujian, doa untuk macam-macam, maka kata para ulama tidak perlu dilafadzkan sehingga tidak mengeluarkan kalimat baru yang bukan dimaksudkan dalam bacaan salat yang dituntun oleh Nabi. Cukup disampaikan dalam hati saja. Tidak perlu disuarakan, nggak perlu dilafadzkan. Ya, diikat dengan kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Karena itu Nabi nggak pernah salat pakai bahasa Indonesia. Jelas ya? Atau bahasa-bahasa lokal yang lainnya. Ini cukup ucapkan kalimat-kalimatnya, lalu setelah itu baru di hati kita hadirkan apa yang ingin kita mintakan. Nanti saat masuk sujud saya bahas dengan detail. Jelas ya? Teman-teman, kenapa ini saya hentikan dulu bacaan? Karena saya tidak biasa menerangkan cuman sekedar ini doanya begini. Itu ada makna semuanya. Di subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kenapa pakai azim? Kenapa pakai subhan? Kenapa pakai wa bihamdi? Itu kuncinya. Kalau benar bacakan itu, maka dapatlah karunia yang lainnya. Kalau saya terangkan itu bisa 1 jam 2 jam lagi ke depan. Dan nanti paling gak enak kalau dipotong pada hal-hal yang belum sempurna. Jelas ya? Oke. Cukup? Terakhir ya. Maksudnya 5 pertanyaan? Oh baik. 1 pertanyaan. Silakan. Ya. Ruku. Posisi lengan. Siku atau? Baik. Pertama, lengan, kalau saya sebutkan lengan, di sini dirinci oleh Al-Quran termasuk hadis. Kalau saya sebutkan lengan atau tangan, berarti dari ujung sini sampai ke sini. Ingat itu ya? Dari ujung sini sampai ke sini. Nanti dalam praktek ibadah, itu akan dirinci. Ini disebut kaf. Saat bertakbir, maka telapak kaf bertemu dengan punggung. Begini. Ini disebut dengan rusgun, boleh begini. Ini disebut dengan sa'id, boleh ke sini. Tapi tidak boleh sampai ke siku. Siku disebut mirfak, jamannya marafik. Kalau wudu sampai ke mirfak, marafik. Dari sini waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafik. Quran surah 5 ayat 6. Kalau kamu wudu, basuh tanganmu dari jari sampai ke siku. Jadi dari sini ke sini, bukan siku ke bawah. Nah, jadi yang disebut dengan lengan nanti dari sini sampai ke sini. Sekarang kita turunkan saat tadi ruku, posisinya bagaimana? Untuk jari terbuka di lutut begini. Untuk lengannya yang ini. Baik, di sini ada 2 pendapat yang paling utama. Yang pertama mengatakan tidak lurus seperti ini, ya, tapi diberikan semacam ada siku sedikit di sini. Jadi ketika kita akan ruku, nah ini ada siku begini, tapi tetap menekan ke belakangnya. Cuma sikunya ini ada. Jelas ya? Baik, jadi tidak terlampau kaku, tidak ada tegangan berlebihan di tangan, tapi tegangannya itu muncul ke arah bagian kaki bagian belakangnya di betisnya. Di begitu Anda ingin ruku, nah ini tangannya seperti ini, jadi tidak seperti ini. Ya, tegang tuh ke sini. Boleh yang pakai tangan pendek, Mas? Boleh? Ya, sini. Supaya saya lebih bisa melihat keadaan tangannya. Saat ruku di sini. Mudah-mudahan terlihat. Silakan ruku. Sekarang luruskan dulu, Mas. Jangan bengkok begini, luruskan ini tangannya begini. Luruskan dan tekan sampai ke rukunya, ke lututnya. Saya perbaiki ya, mohon maaf ya. Naikkan sedikit. Segini, turunkan lagi ini. Turunkan sedikit. Segini ya posisinya, ini turunkan sedikit, segini ya, baik. Mau dites? Ya, nah, seimbang kan? Nah, oke. Nah, sekarang yang ini luruskan, Pak. Bagian pertama, ini lurus. Oke, maafkan saya. Lurus sini, tekan ke belakang. Nah, ini yang lurus. Sekarang agak turunkan sedikit, agak sikukan sedikit gini. Nah, sikukan sedikit, tetap tekan. Nah, ini bagian yang pertama. Ya. Yang kedua, tetap ini diluruskan. Luruskan, tapi tekan ke belakangnya. Nah, ini bagian keduanya. Naikkan sedikit ini. Gini. Ya. Nah, mana di antara 2 ini yang paling benar? Kata para ulama yang paling nyaman saja. Karena Nabi itu mengisyaratkan cuma 2. Yang pertama, buka jemarinya. Ini. Kemudian yang kedua, tekan lututnya. Jadi sepanjang jemarinya terbuka dan mengangkat lututnya, apakah posisi ini kemudian lurus ataupun kemudian siku, itu tidak ada masalah. Dan ulama tidak ada khilaf di sini. Sekira itu Pak ya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair. Cukup ya?
Baik, teman-teman, apa yang kita pelajari, saya harapkan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan itu mengendap dalam bentuk pelajaran, dituliskan kemudian hilang seketika. Saya tidak menginginkan itu. Ya, kalau Anda ingin seperti itu, Anda tidak usah mencari saya, cari guru lain untuk mengajarkan. Yang kedua, saya mohon Anda saling mendoakan satu dengan yang lain. Ajak teman-teman yang lain, doakan. Kalau kurang itu biasa, nggak ada yang sempurna. Cuma malaikat yang diciptakan sempurna, kita pasti berbuat salah. Ya, ajak yang lain. Ketiga, tolong jangan berselisih. Ya, jangan kemudian menghadirkan hal-hal yang bisa menghadirkan konflik dan sebagainya. Ini saya perhatikan, saya sedih sekali. Ya, ada yang kemudian saling bunuh, ada yang kemudian saling cela, ada yang kemudian persaudaraan terputus. Untuk apa gitu? Apa hanya karena pilpres yang cuma seketika saja kemudian silaturahim itu terputus? Tidak. Ya, kita hargai setiap orang punya pilihan masing-masing, tapi tetap kita kemudian hadirkan ukhuwah kebersamaan, dan mudah-mudahan semuanya masuk surga insya Allah. Ya? Baik, saya kira itu yang saya sampaikan, dan saya terbuka kalau Anda ingin ada masukan, silahkan sampaikan pada saya, dan saya dengan senang hati akan menangisi apa yang kurang yang mungkin pernah saya lakukan. Ya, saya mohon maaf karena saya tidak diingatkan oleh teman-teman untuk membawakan silabus, ya, tapi itu sudah jadi, insya Allah saya siapkan. Kalau mushaf sudah diambil, mushaf at-taisir sudah diambil, sudah ya. Nanti silahkan di-arrange saja masing-masing. Kalau kurang sampaikan saja. Nanti coba kita siapkan kembali. Ya, pertemuan berikutnya mushafnya dibawa. Nanti saya ajarkan sedikit-sedikit cara menghafal Quran dengan cepat insya Allah. Ya, kemudian yang kedua, insya Allah di bagian berikutnya kita lebih banyak mendalami untuk praktikal bacaan itu. Nanti saya coba buatkan sinopsis apa yang kita pelajari supaya nanti teman-teman bisa jadi panduan dan bisa dipelajari kembali setelah kita selesai sesinya. Saya kira itu ya. Baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, jika ada di antara kami saat ini datang membawa lumuran dosa, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta, jika ada di antara kami datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassarta, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ringankan beban kehidupannya, Engkau mudahkan segala urusannya. Allahumma la maridun illa syafaita, duhai Allah, jika ada di antara kami, keluarga kami, kerabat kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, dengan ketulusan amalnya maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma hdina ya Allah wa alif qulubana wa wahidna fi suffika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami petunjuk yang dengan petunjuk itu kami istiqamah dalam beribadah kepadamu. Satukan kami dalam cinta-cinta dan kebaikan, jauhkan kami dari sifat-sifat yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, bimbing kami supaya lebih dekat denganmu di keluarga kami, kerabat kami. Mohon satukan kami ya Allah di dunia dan akrabkan kami saat di akhirat. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon ya Allah, bila pun tak berjumpa di dunia, satukan kami di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang yang Engkau pandang baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma ya arhamar rahimin, ummahatina ya Allah ibunda-ibunda kami, Allahumma rahamhunna ya Allah berikan rahmat kepada ibu-ibu kami, para ibunda kami, sayangi mereka ya Allah, bayar tuntas segala letihnya dalam melahirkan kami, memberikan ASI pada kami, mendidik kami, ampuni dosa kami ya Allah yang belum mampu membahagiakan ibunda kami sampai dengan saat ini. Allahumma aba'ana ya Allah, ayah-ayah kami ya Allah yang mereka bekerja keras untuk kesuksesan kami, ampuni dosa-dosa kami yang belum mampu membahagiakan ayah kami ya Allah. Tubna ilaika ya arhamar rahimin min kullil ma'asi, kami mohon ampun dari setiap maksiat yang kami kerjakan ya arhamar rahimin. Allahumma abna'ana ya Allah, anak-anak kami yang Kau titipkan kepada kami, ampuni dosa-dosa kami yang membuat mereka bermaksiat kepadamu ya Allah. Ampuni karena kesibukan kami, kelalaian kami tidak mampu mendekatkan mereka beribadah kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma la tab'ad anna, ya Allah jangan menjauh dari kami, qaribna ila ridhak, dekatkan kami dengan ridhamu ya arhamar rahimin, di pekerjaan kami, di aktivitas kami, dan bimbing kami untuk selalu dekat dalam rahmatmu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tawaffana muslimin husnul khatimah. Ya Allah, berikan segala kebaikan dunia, kemuliaan akhirat, jauhkan kami dari ancaman neraka dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana kulla kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, mohon dalam sakaratul maut nanti jikalau kami akan wafat, ringankan lisan kami, kuatkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wajib lana ya Allah bi kalimatika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab ya Allah saat kami mengucapkan kalimat tauhid dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang,
Hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang. Aku sudah merindukanmu. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Engkau jadi hambaku dan aku siapkan surga untukmu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Demikian teman-teman, maafkan saya dan semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan. Terima kasih, berjumpa dalam kesempatan yang lain. Saya mohon maaf, saya tidak tahu apakah bulan Mei nanti saya bisa mengajar sesinya atau tidak, karena itu sesi saya akan melahirkan di awal Mei. Jadi mungkin nanti saya kalau tidak sempat datang, saya coba berikan materi-materinya untuk dipelajari, sehingga pelajaran tetap berlangsung insya Allah. Kalau saya sempat datang nanti, mudah-mudahan kita bisa meneruskan dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Dan terakhir, nanti saya titipkan materi khusus kurikulum Nabi saat Ramadan. Jadi apa yang Nabi kerjakan saat Ramadan, nanti saya titipkan, teman-teman nanti bisa sebarkan, nanti teman-teman tinggal bikin peta ke Ramadan, fokus pada amalan-amalan itu saja yang pernah dicontohkan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.